Menurut pengalamanku, sebelum aku beli motor, aku pasti selalu membandingkan pilihan utamaku dengan pilihan opsional lainnya. Baik itu baru atau bekas, Yamaha, Honda maupun Kawasaki. Nah, dan aku yakin di sini pasti teman-teman semua juga kayak gitu. Sebelum kalian beli motor, kalian pasti membandingkan satu pilihan utama kalian dengan pilihan lainnya. Nah, jadi di sini case-nya adalah dengan uang sebesar 36 juta, kita dihadapi dengan dua pilihan, all new MT-15 ataupun dua silinder MT-25. Jadi, mari berdiskusi. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini dan selamat datang kembali denganku. Dan kali ini aku lagi nggak motor karena sedang ada hashtag di rumah aja, jadi aku di rumah. Dan sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Dan mohon maaf juga semisal kamarku berantakan ataupun dari kamera maupun lightingnya kurang memadai, ya seadanya aja lah. Oke, jadi di sini sebenarnya aku mau cerita berdasarkan pengalamanku, mau berdiskusi dengan kalian berdasarkan pengalamanku. Karena kemarin waktu aku beli MT-15 tuh aku juga sempat bingung bro. Sempat bingung antara pilihan mending MT-15 ataupun dua silinder MT-25. Karena pasti orang yang belum pernah nyobain dua silinder cuma dengerin aja pasti pengen banget tuh punya motor yang dua silinder. Karena faktor utama yang buat mereka pengen, karena aku juga lah ya, itu tuh adalah suaranya. Yakin deh suara dua silinder itu emang menyenangkan lah ya. Nah, tapi kalau kita beli motor cuma didasarkan pada suaranya, itu tuh sangat-sangat tidak apa ya, sangat-sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan lah. Sangat-sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Ya karena kita beli motor bukan cuma dengan suaranya aja. Kita dari motor kan juga dari fungsinya juga kan. Nah, jadi di sini aku mau bahas sesuatu yang judulnya adalah 36 juta mending pilih MT-15 ataupun dua silinder MT-25. Nah, jadi kalau aku sendiri nih ya bro, kalau mau beli motor itu tuh aku selalu mikirin dulu fungsinya buat apa. Jadi kalau teman-teman nih mau beli motor, kalian harus tahu dulu nih motor kalian mau untuk apa, untuk berangkat kuliah, berangkat kerja, untuk jualan, atau mau untuk apa, untuk pacaran atau ceng-ceng ya, itu serah kalian. Itu tuh hal pertama yang harus kalian pikirin. Nah yang kedua adalah budget kalian, karena di sini kita bahasnya budget 36 juta, jadi kita bahasnya kita tuh punya budget 36 juta ataupun mungkin budget yang lainnya yang dengan budget itu kalian tuh punya apa, dipaparkan dengan banyak pilihan gitu. Nah, yang ketiga adalah kalau kalian tidak bikin budget kalian, yang kalian pikirin adalah pendapatan kalian selama sebulan. Nah, kenapa di sini aku bilang sebulan? Karena nggak mungkin selama sebulan motor kalian tuh nggak diisi bensin, kecuali masa pandemi kayak gini ya. Mungkin diisi bensin buat manasin ya. Tapi kan kalau udah masa normal lagi kan motor nggak mungkin karena sebulan cuma didiemin yang ada malah motornya rusak kayak gitu kan. Nah, selain bensin pun yang harus dipikirin tuh juga biaya servisnya, biaya perawatannya, dan biaya-biaya yang nggak terduga lainnya kayak gitu bro. Nah, jadi kalau menurut pengalamanku kemarin, dan mungkin pengalamanku ini bisa buat jadi penentu keputusan kalian yang masih bingung antara MT-15 atau MT-25. Jadi bro, kalau motor dua silinder itu gampangannya biaya perawatannya itu adalah dua kalinya dari motor satu silinder. Aku udah buktiin sendiri dan ngerasain sendiri. Faktor pertama yang aku rasain itu adalah dari bensinnya bro. Kan aku pakai motor buat kuliah ya, jadi aku pakai motor buat kuliah. Dan sebelum MT-15 aku tuh udah pakai Ninja 250 ABS tahun 17. Nah, si Ninja itu waktu aku pakai kuliah emang mantep sih bro tenaganya. Buat tarik-tarikan, buat nyelip-nyelip emang enak. Cuma yang disayangkan adalah bensinnya. Nah, kalau misal teman-teman bilang, "Lo kan emang tenaganya beda, Bang. Jadi bensinnya beda." Ya emang beda, tapi di sini aku fokusnya adalah nggak bahas tentang spesifikasinya, tapi aku bahas tentang ergonomisnya. Jadi tentang fungsi dan kegunaan kalian setelah beli motor ini dan dari sisi ekonomisnya kayak gitu. Nah, kalau si Ninja aku ini, seingatku ya, aku tuh pakai motor Ninja dibuat kuliah, konsumsi bensinnya adalah 1:22. Jadi 1 liter itu bisa menempuh 22 km. Kayak gitu bro. Kalau nggak salah 22 apa 27 gitu. Padahal jarak pulang pergi kuliahku itu dari rumah ke kuliah itu adalah kurang lebih
12 kilometer, bayangin dah. Itu kalian bisa lihat sendiri di video yang sebelumnya yang aku pada kuliah itu, lihat rutenya kayak gimana. Belum lagi itu tanjakan naik turun kan, pasti gas rem yang mana lebih boros bensin kayak gitu. Nah tapi kalau si MT ini, aku buat kuliah itu kalau nggak salah seingatku tuh konsumsi bensinnya 1 dibanding 43 nggak salah, aku lupa, pokoknya 40-an. Dan itu memang benar-benar kerasa bro, benar-benar kerasa karena dari 22 ke 40 tuh KCE 18 kilometer, dan itu benar-benar hemat bensin banget sih, benar-benar hemat dompet buat teman-teman yang pendapatannya masih belum nentu, maksudnya ya belum nentu tapi dikit kayak gitulah ya. Itu adalah alasan kenapa tadi aku bilang kalian harus perhatiin pendapatan kalian selama sebulan. Nah selain bensin pun kalian juga harus mikirin biaya perawatan, artinya servis ya bro. Kalau motor 2 silinder gampangannya adalah kebutuhannya itu 2 kali dari motor satu silinder ya. Jadi dia butuh oli yang 2 kali lebih banyak daripada motor 1 silinder, butuh part yang harganya itu lebih banyak 2 kali daripada motor 1 silinder. Nah contohnya adalah waktu kemarin ya bro, aku beli Ninja kan, tuh Ninjaku tuh bapaknya aku beli itu dalam keadaan butuh servis. Nah kan aku beli malam kan tuh bro ceritanya, paginya aku ke Kawasaki, semangat mas servis mas, jebret udah servis, masnya bilang ganti mas ini butuh ganti busi, ganti oli sama ganti kampas rem depan. Aku bilang yowes mas ganti mas, ganti seneng apa ngerasain kan bro rasanya gimana motor yang di servis 250 cc kan. Jebret habis sampai di counternya aku tanya toh mas berapa mas harganya, ini totalnya 550 mas. Masnya bilang gitu, wah langsung bener-bener pusing bro. 550.000 sekali servis berat. Menurutku berat ya karena gantinya banyak banget. Dan setelah aku tanya, aku bedah harganya satu-satu, ternyata yang bikin mahal adalah yang nggak nyangka ya bro ya, itu adalah kampas remnya. Kampas rem si Ninja ya sebut aja motor 250 cc ya, karena kan mungkin dari merek lainnya selain Kawasaki, Yamaha, Honda itu juga sama mungkin ya harganya. Jadi kampas remnya Kawasaki ori itu tuh harganya 250.000, itu ori Kawasaki. Tapi kalau yang Thailand kan hitungannya kan ya KB-nya lah, KB bagusnya, itu harganya adalah 125. Sedangkan 125.000 itu bisa untuk ganti oli super sportnya Yamaha yang untuk 150 cc. Bayangin deh bro. Dan olinya pun kalau motor 2 silinder itu juga butuh 2 liter. Otomatis kalau misal kalian beli oli harga 100.000 kan harus bayar 200.000 untuk motor 2 silinder. Karena kan gampang kan kalau kalian cuma isi 1 liter untuk motor 250 cc kayak gitu. Dan ganti busi pun juga harusnya 2 bro. Seingatku tuh harga businya si Ninja tuh 75.000. Itu yang biasa ya, bukan yang racing ya. Yang tengah-tengah lah pokoknya, itu tuh totalnya berarti 150.000. Olinya kalau nggak salah tuh harganya 100 berapa gitu, pokoknya totalnya tuh 240-an kalau nggak salah. Dari kampas remnya tuh yang 125.000 yang paling oli it's okay lah, busi juga it's okay lah. Tapi kalau kampas rem 125.000 tuh rasanya pengen bro. Karena aku seberat-beratnya servis si MT ku itu tuh paling cuma habisnya adalah kisaran cuma 100 sampai 200-an lah ya, nggak lebih dari 200 ya. Tapi setelah pakai si Ninja, wah emang kerasa sih. Ya itulah pokoknya, kalau teman-teman yang mau mutusin untuk beli motor 2 silinder ya mungkin kalian juga harus mikirin dari sisi biaya perawatannya kayak gitu bro. Nah selanjutnya yang harus kalian pikirin menurutku adalah kalian tuh tipe orang yang setia atau bosenan dalam artian motor ya. Jadi kalau setia itu adalah orang yang beli motor dan dia tuh pakainya lebih dari setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya bro. Tapi kalau yang bosenan itu adalah yang pakainya di bawah 1 tahun. Jadi misal udah 3 bulan bosen, 6 bulan bosen, dijual motornya kayak gitu. Nah sebenarnya itu kalau menurutku yang yang tentang tipe ini tuh menuju kepada keputusan beli motor baru atau bekas. Karena kalau misalnya kalian beli motor baru dan kalian orang yang pesenan, itu menurutku ketika kalian jual itu kan rugi, sangat-sangat rugi. Karena apa? Dari pengalaman kemarin ya bro ya, setelah aku kemarin beli MT-15 kan bulan Februari tahun lalu, di bulan Agustus Septemberan itu aku nemu di Facebook yang jual MT-15 juga,
tahun 19, warnanya matte blue, dan kilometer tuh baru 5.000 bro, baru 5.000. Dia jual harga berapa? Dia jual harga 27 juta dan masih nego. Bayangin bro, dalam pemakaian cuma 5-6 bulan itu udah berkurang sebanyak lebih dari 20% harga baru motornya. Nah coba kalau kalian pengen kalian beli motor baru terus kalian jual, kan kalau kalian beli motor baru kalian jual kan pasti kan pengen beli motor baru yang lainnya lagi kan. Nah kalau kalian beli harga 36 juta dan jual harga 20 juta itu kan udah rugi lebih dari ya hampir 10 juta lah ya. Nah yang mana pasti kalau kalian ganti motor tuh pasti motornya lebih bagus daripada motor sebelumnya kan. Nah itu pasti nanti kalian nambahnya banyak banget uangnya bro. Jadi kalau misalnya kalian tipe orang yang bosenan, belilah motor yang bekas. Dan kalau beli bekas pun kalian juga harus jeli dalam artian jeli dalam keadaan motornya dan jeli dari harganya bro. Kalian harus bisa sepinter-pinternya nawar orangnya, nawar harga barangnya bukan orangnya ya. Nawar ke orangnya kan beli motornya. Karena gini, kemarin pengalaman dia bro, aku tuh beli Ninjaku tuh sama orang yang lokasinya tuh di apa ya, lupa aku, di daerah Demak pokoknya. Tapi Demak tuh daerah ke pantai ya, pokoknya dia di desa bro. Jadi dari Demak masuk ke desa, dari desa itu masuk ke desa lagi. Nah aku dapetin Ninja itu dengan harga 49 juta, padahal pasarannya adalah orang pada pasang tuh 54-55an. Dan orang itu awal buka harga adalah 52 juta. Dan akhirnya aku nego ketemu harga 49. Nah karena aku waktu itu adalah tipe orang yang bosenan, jadi 49 juta itu aku jual Ninjanya dengan harga 55 juta. Aku buka 55 juta nih bro, buka 54 juta. Dan iseng-iseng sebenarnya jualnya tuh iseng-iseng kan. Dan ternyata laku bro. Dan lakunya adalah di harga 52,5. Wow. Itu apa namanya? Sebenarnya tipe bosenan, tapi kalau jeli itu malah bisa jadi sebuah keuntungan bagi kalian. Bisa kalian bisa jadi sebuah orang yang jual beli motor kan. Dari 49 jual 52,5 tuh udah untung 3,5 juta ya enggak? Itu kotornya lah ya. Ya tapi ya lumayan lah, paling bersihnya kan 3 juta 2 jutaan kan. Lumayan banget lah pokoknya. Nah ada satu hal lagi bro yang perlu diperhatiin. Kenapa aku bilang pendapatan ya. Jadi kalau motor yang 1 silinder, kalau motor yang 2 silinder itu otomatis biaya pajaknya itu adalah 2 kali dari motor 1 silinder. Gampangannya 2 kali ya, tapi kan bisa lebih bisa kurang. Si MT-15 ku ini biaya pajaknya tuh sekitar 300 ribuan. Nah si Ninja kemarin tuh pajaknya adalah 750.000. Itu pajak yang setahunan ya, bisa sih sebenarnya setahunan. Kalian tuh kalau setahun kan waktu yang cukup lama ya. Tapi kalau yang biaya harus bulanin kayak bensin, servis gitu kan krusial lah ya. Kalau motor nggak servis kan juga kasihan, motornya malah ngerusak kan kayak gitu. Nah ya jadi itulah bro beberapa tips dari aku, beberapa poin yang perlu kalian perhatiin. Kalau sekarang nih kalian lagi bingung mau beli motor apa dan kalian punya dua pilihan motor nih, misalnya MT-15 atau MT-25, saran gue adalah jangan cuma menekankan pada sisi 2 silindernya, suaranya. Karena kalian tuh naik motor bukan dengerin suaranya aja, tapi juga dari segi kenyamanannya, dari fungsinya, dari biaya-biaya lainnya. Itulah yang harus kalian perhatiin yang paling utama. Tapi kalau misalnya kalian mau beli motor nih, lagi bingung MT-15 atau M25, tapi kan udah punya motor lainnya yang cuma yang bisa digunakan untuk sehari-hari, dan kalian mau beli motor ini tujuannya adalah untuk kayak San Mori, untuk cuma main, untuk cuma touring ataupun hal lainnya, ya serah kalian. Kalau kalian mau beli yang MT-25 atau MT-15 ataupun MT-25 baru sekalian, ya serah kalian. Yang penting kalian bisa mencukupi kebutuhan kalian tanpa harus tanpa harus ngilangin ataupun menghilangkan kebutuhan lainnya gitu bro ya. Intinya itulah benar-benar mengatur keuangan dan benar-benar mengatur antara kebutuhan dan keinginan. Oke bro, mungkin segini dulu video dari aku. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan ataupun ada saran lain nih teman-teman yang sebelumnya juga bingung mau beli motor apa, dihadapin dengan 2 pilihan dan akhirnya kalian mutusin untuk beli ini dengan ketentuan ini, share aja di kolom komentar. Jadi mungkin kita bisa bantu teman-teman yang lagi bingung mau beli motor apa.
dan karena hal apa. Oke lah bro, terima kasih. Mungkin segitu dulu videonya. Jangan lupa tulis komentar, karena dengan komentar pun aku udah seneng bro. Udah bro, terima kasih.